Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hasil karya kami dengan judul The Gedebok, Back to Nature. Gedebok, why not? The Gedebok adalah usaha yang dapat digolongkan sebagai kerajinan tangan yang didirikan sejak 18 September 2023 dengan beranggotakan 5 orang. Awal kami terinspirasi untuk membuat usaha ini karena di sekitar lingkungan banyak pohon pisang dan melihat banyaknya pelepah pisang yang tidak terpakai begitu saja. Setelah kami pelajari, ternyata pelepah pisang juga dapat memiliki nilai jual, yaitu dengan dijadikan produk kerajinan tangan seperti kotak tisu, tempat pensil, dan lain-lain. Kerajinan yang berasal dari bahan alami memiliki nilai jual relatif tinggi dan aman digunakan juga ramah lingkungan. Produk yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai bingkisan atau hadiah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lucy. Visi dan misi dari usaha kami yaitu visi menciptakan sebuah produk dari alam yang dapat digunakan bagi masyarakat yang bermanfaat untuk unik, menarik, dan ramah lingkungan serta memiliki nilai jual dan bahan dasarnya yang terbuang. Misi memberikan kualitas produk dari pelepah pisang yang baik dengan harga yang terjangkau, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap penjualan dari produk kami dengan online ataupun offline. Produk dari The Gedebok sendiri untuk saat ini masih ada 2, yaitu kotak tisu dan tempat pensil. Seperti ini Bu, kotak tisunya. Dan ini tempat pensilnya. Keunikan produk sendiri dari pelepah pisang ini ada pada seratnya yang kering dan bahannya yang mudah didapatkan. Serat pelepah pohon pisang juga cocok digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas karena memiliki kekuatan dan daya simpan yang tinggi serta aksesoris yang ditambahkan pada produknya tersebut semuanya juga dari alam seperti tali rami ataupun biji tumbuhan kering. Desain yang kami buat sendiri juga unik mengikuti tren pasar dan kebutuhan rumahan seperti kotak tisu dan tempat pensil. Untuk analisis SWOT dilanjutkan oleh Mbak Linda. Analisis SWOT strength. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh kerajinan pelepah pisang memiliki keunikan pada produk yang dihasilkan. Dengan bahan baku yang tidak konvensional yaitu pelepah pisang serta biji tumbuhan memberikan nilai tambah dan keunikannya tentu menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen. Sulitnya mendapatkan bahan baku yang berkualitas, selain itu proses membutuhkan keahlian khusus. Produk ini seringkali hanya dijual di tingkat lokal dan sulit untuk menembus pasar yang lebih luas. Diperlukan upaya untuk mempromosikan produk ini secara lebih agresif untuk meningkatkan aktivitas dan pemasukan. Opportunity. Industri kerajinan pelepah pisang memiliki peluang yang menarik dengan tampilan yang unik dan ramah lingkungan. Produk-produk ini bisa menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Ancaman yang dihadapi oleh kerajinan pelepah pisang adalah dari industri ini bahan dari alam lainnya yang memiliki harga jauh lebih murah serta memiliki daya tahan lama. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya Elsa. Analisis 4P, produk. Produk dengan merek The Gedebok yang dipasarkan sebagai besar adalah produk yang bisa diraba, barang produksi yang dapat dibeli oleh masyarakat. Contoh, produk yang dijual berupa kerajinan tangan seperti kotak tisu, tempat pensil, yang dapat dibeli oleh semua kalangan. 2. Price. Untuk harga yang ditawarkan cukup bervariasi, yaitu untuk kotak tisu kisaran harga 30 sampai 45, sedangkan untuk tempat pensil kisaran 15.000 sampai 20. Dengan keunikan yang diberikan serta daya tahan lama, harga tersebut masih dapat dijangkau. Jika pembelian di atas 5 piece akan diberikan diskon. Place tempat. Untuk tempat produksi atau offline store berada di Jalan Raganata, Sawatratap, Gedangan. Promosi. Untuk promosi kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok sebagai media promosi untuk mengenal produk, melayani pemasaran offline dan online dengan alamat Jalan Raganata, Sawatratap, Gedangan. Cara pembuatannya: 1. Kardusnya dipotong dan dibuat kerangka kotak tisu. 2. Kemudian tempelkan satu sama lain dengan lem tembak. 3. Setelah itu, tempelkan pelepah pisang yang sudah kering pada sisi kotak tisu hingga menutup sempurna.
Yang keempat, sampai hasilnya seperti contoh, lalu diberi hiasan pojok-pojoknya, terus dikasih hiasan lagi seperti pete kering. Terus next. Berikut adalah pembuatan tempat pensil. Yang pertama, siapkan tabung dan pelepah pisang yang sudah dikeringkan, lalu potong pelepah pisang sesuai tinggi tabung. 2. Lalu tempel pelepah pisang dengan lem tembak. Setelah ditempel, diamkan beberapa menit agar pelepah pisang menempel dengan kuat dan lem sepenuhnya sudah mengering. Step yang ketiga, setelah sudah kering, kita bisa menghias tempat pensil dengan kulit jagung yang sudah dikeringkan atau bisa menggunakan sesuai dengan selera kita. Yang keempat, setelah sudah dihias dan kering sempurna, jadilah tempat pensil yang sudah siap untuk dipakai dan dipasang. Untuk proyeksi keuangan dan proyeksi laba rugi akan dijelaskan oleh Mbak Evi. Silakan Mbak Evi. Proyeksi keuangan atau proyeksi laba rugi pendapatan. A, ada modal kelompok. Anggota kelompoknya ada 5 orang. Dengan modal pribadi 100 dikali 5 orang, totalnya 500. Biaya bahan baku, kotak tisu, dan tempat pensil, totalnya 120.000. Biaya alat dan biaya transport, totalnya 40.000. Jadi total biaya 120 ditambah 40.000, jadi 160.000. Mereka penjualan selama 1 bulan. Next. Mereka penjualan selama 1 bulan, kotak tisu terjual 4, tempat pensil terjual 4, HPP dan harga jual. Kotak tisu harga perolehannya 20.000, harga jualnya 40.000. Tempat pensil harga perolehannya 10.000, harga jualnya 20.000. Asumsi di atas jika pembuatan produk akan dilakukan penjualan kepada masyarakat. Laporan laba rugi. Pendapatan dari kotak tisu sebesar 160.000, pendapatan tempat pensil 80.000, total pendapatan 240.000. Biaya bahan baku sebesar 120, biaya transportasi atau packing 40.000, total biayanya 160.000. Jadi total laba usaha, total pendapatan di 240 dikurangi total biaya 160, laba usahanya 80.000. Dilanjutkan oleh Citra. Analisis break-even point. Rumus BEP untuk menghitung per unit produk yaitu biaya tetap atau fixed cost dikurangi harga dikurangi biaya variabel. Asumsi jika dihitung dengan laporan keuangan di atas yang sudah dijelaskan oleh FI, untuk BEP kotak tisu 160.000 dikurangi biaya per piecesnya, harga jualnya 40.000 dan dikurangi biaya pembuatannya 20.000. Jadi totalnya ada 8 pieces. Jadi untuk mencapai BEP kotak tisu harus memproduksi sebanyak 8 pieces produk. Untuk BEP tempat pensil 160.000 dikurangi biaya penjualannya 20.000 untuk harga per unitnya dan dikurangi biaya produksinya 10.000. Jadi total BEP tempat pensilnya ada 16 pieces. Jadi untuk bisa mencapai BEP tempat pensil harus memproduksi sebanyak 16 pieces produk. Adapun berbagai fungsi dari BEP, contohnya membantu menentukan volume produksi untuk bisa mencapai keuntungan, sebagaimana telah direncanakan, termasuk pula jumlah penjualan produk. Yang kedua, fungsi dari BEP memberikan batas minimum penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, menjadi dasar perencanaan atau acuan terkait tingkat produksi, juga penjualan produk yang harus ditargetkan. Dan yang terakhir, menjadi ambang batas produksi juga penjualan agar tidak ada penurunan kinerja yang mampu menyebabkan kerugian. Next, ini adalah contoh produknya. Bisa ini masih ada new akun Instagram Degedebok dan ini videonya. Kukira harganya mahal, ternyata wow, murah banget. Gaspol boy. Sekian presentasi dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.